Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok Bayesian akan mempresentasikan materi sejarah matematika, yaitu mengenai penerapan matematika statistika dalam era abad 21. Sebelum presentasi, izinkan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah sejarah matematika, yaitu Ibu Dr. Arnelis MSI, yang telah membantu kami dalam menyelesaikan makalah kali ini, dan juga kepada teman-teman dari kelompok Bayesian yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas kali ini. Baiklah, kelompok Bayesian yaitu kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Ulil Amri Asri, Anggun Cahya Pratiwi, Ina Ramadhani, Mahira Izlihar, Muhammad Ihsan, dan juga Putri Indah Azara. Baiklah, izinkan kami untuk memulai presentasi yang akan diawali oleh Saudari Anggun Cahya Pratiwi, yaitu mengenai konsep Big Data. Baiklah, kepada Saudari Anggun, disilakan. Konsep Big Data. Big Data pertama kali diperkenalkan oleh Aureli Media pada tahun 2005. Big Data merujuk pada teknologi dan inisiatif yang melibatkan data yang begitu beragam, cepat berubah, atau berukuran super besar sehingga terlalu sulit bagi teknologi, keahlian, maupun infrastruktur konvensional untuk dapat menanganinya secara efektif. Big Data juga melibatkan proses pembuatan data, penyimpanan, penggalian informasi, maupun analisis yang menonjol dalam hal volume, velocity, dan variety. Konsep Big Data menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Ethan, Dirk, Tom, George, dan Paul. Menurut mereka, Big Data merupakan suatu istilah untuk informasi yang tidak dapat diproses atau dianalisis dengan menggunakan alat tradisional biasa. Yang kedua yaitu menurut Dumbill tahun 2012, menurutnya Big Data adalah data yang melebihi dari kapasitas konvensi sistem database yang ada. Data terlalu besar atau terlalu cepat yang tidak sesuai dengan struktur arsitektur database yang ada. Dari kedua pengertian Big Data di atas dapat disimpulkan bahwa Big Data adalah data yang memiliki volume yang besar sehingga tidak dapat menggunakan alat tradisional biasa untuk memprosesnya, dan harus menggunakan cara dan alat baru untuk mendapatkan nilai dari data tersebut. Selanjutnya yaitu karakteristik Big Data. Suatu data dikatakan sebagai Big Data bukan hanya karena jumlah datanya yang besar, namun ada beberapa karakteristik yang membedakan Big Data dengan sistem lainnya. Yang pertama yaitu volume. Sistem Big Data memiliki volume yang sangat besar, di mana biasanya melebihi server pada umumnya dan data ini akan bertambah setiap harinya. Yang kedua yaitu variety. Sistem Big Data memiliki data yang sangat bervariasi, dengan format maupun jenis data yang sangat beragam, sehingga memerlukan suatu proses khusus untuk pengolahannya. Yang ketiga yaitu velocity. Suatu sistem Big Data harus dapat mengolah data dalam waktu yang sangat cepat, sehingga informasi yang dihasilkan pun akan sesuai dengan keadaan saat ini sekarang. Yang keempat yaitu variety. Karakteristik Big Data yang keempat adalah kebenaran akan data itu sendiri. Informasi yang diolah dari data agar bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan bisa dipercaya, harus juga berasal dari sumber yang dapat dipercaya, sehingga kebenaran akan data menjadi satu hal yang harus diperhatikan. Yang kelima yaitu value. Value atau nilai terkait dengan ketidakpastian data dan nilai manfaat dari informasi yang dihasilkan. Tahapan pengolahan Big Data. Yang pertama ada acquired yang berhubungan dengan sumber dan cara mendapatkan data. Yang kedua ada access yang berhubungan dengan daya akses data. Data yang sudah dikumpulkan memerlukan tata kelola, integrasi, storage, dan computing agar dapat dikelola untuk tahap berikutnya. Yang ketiga ada analytic yang berhubungan dengan informasi yang akan didapatkan. Dapat berupa deskriptif, penggambaran data, diagnostik, mencari sebab akibat berdasarkan data, prediktif, memprediksi kejadian di masa depan, dan preskriptif analitik merekomendasikan pilihan dan implikasi dari setiap opsi. Yang keempat ada application yang berhubungan dengan visualisasi dari hasil analitik. Teknologi Big Data
ada 4 elemen penting yang menjadi tantangan, yaitu pertama data, deskripsi dasar dari data menunjuk pada benda, event, aktivitas, dan transaksi yang terdokumentasi, terklasifikasi, dan tersimpan, tetapi tidak terorganisasi untuk dapat memberikan suatu arti yang spesifik. Data yang telah terorganisir sehingga dapat memberikan arti dan nilai kepada penerima disebut dengan informasi. 2. Teknologi. Teknologi berkaitan dengan infrastruktur dan tools dalam pengoperasian big data, seperti teknik komputasi dan analitik, serta media penyimpanan atau storage. 3. Proses. Dengan adanya teknologi big data, pengambilan keputusan dapat dilakukan menggunakan data-driven decision making, artinya mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat dan informasi yang relevan. Big data dapat membantu untuk melakukan analisis dan prediksi terhadap pengambilan suatu keputusan. 4. SDM. Dalam mengaplikasikan teknologi big data, dibutuhkan SDM dengan keahlian analitik dan kreativitas, yaitu kemampuan atau keterampilan untuk menentukan metode baru yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan, menginterpretasi, dan menganalisis data, serta keahlian pemrograman komputer. Sumber data dalam teknologi big data dapat berupa data terstruktur dan tidak terstruktur. Data terstruktur memiliki tipe data, format, dan struktur yang telah terdefinisi. Sedangkan data tidak terstruktur merupakan data tekstual dengan format tidak menentu atau tidak memiliki struktur melekat, sehingga untuk menjadikannya data terstruktur membutuhkan usaha, tools, dan waktu yang lebih. Pengimplementasian Big Data. Salah satu contoh dari pengimplementasian Big Data ini yaitu dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, di mana aplikasi Peduli Lindungi ini memiliki beberapa tujuan atau manfaat, yaitu sebagai berikut. Sini kami mengambil sebuah jurnal yang berjudul Pemanfaatan Big Data dalam menangani peningkatan pasien COVID-19 di Indonesia. Yang pertama, itu ada penggunaan Big Data dalam mengolah data dan sebaran pasien COVID-19. Seperti yang telah ditunjukkan dalam jurnal Pemanfaatan Big Data dalam menangani peningkatan pasien COVID-19 di Indonesia, sangat memberikan dampak positif bagi para dokter, suster maupun masyarakat dengan digunakannya Big Data yang dapat mengolah data dalam bentuk yang beragam dan dalam jumlah yang sangat besar, dan sebaran pasien COVID-19 dapat diolah dengan baik. Yang kedua, ada teknologi Big Data Analysis dapat digunakan untuk melakukan tracking dengan data yang bersifat aktual dan terkini, serta menganalisis dan memprediksi sejauh mana COVID-19 dapat menyebar di masyarakat serta dampak-dampaknya. Ini merupakan salah satu bentuk pengimplementasian Big Data dalam kasus COVID-19 di Indonesia. Ini merupakan sebuah statistik data ataupun sebuah bagan dan juga diagram, bisa kita sebut juga diagram dalam kasus COVID-19 pada tanggal 30 Juni tahun 2021. Selanjutnya, itu ada pengimplementasian dari mobilitas penduduk oleh Google Mobility pada tanggal 10 Oktober tahun 2021. Ini merupakan data-data yang diambil dengan menggunakan data-data mobilitas penduduk oleh Google Mobility. Selanjutnya, pengimplementasian yang ketiga itu ada dalam usaha penanganan dan pencegahan COVID-19 telah digunakannya teknologi Big Data, yaitu location tracking, di mana teknologi ini berfungsi untuk melacak keberadaan dan riwayat perjalanan seseorang melalui data lokasi ponselnya. Selain itu, Big Data Analysis yang telah terintegrasi dengan Smart CCTV, media sosial,
media sosial, dan data lainnya yang relevan juga digunakan sebagai alat untuk mengawasi masyarakat saat lockdown. Yang keempat, itu ada pemanfaatan big data pada aplikasi handphone yang dapat diunduh dan diakses secara luas dan mudah oleh masyarakat. Inilah beberapa daftar pustaka ataupun jurnal-jurnal yang kami gunakan dalam pembuatan makalah kali ini. Dan juga ucapan terima kasih kepada jurnal-jurnal dan kepada penulis yang telah kami ambil data-datanya untuk penyelesaian tugas akhir kali ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.